Saudari-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya, Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi SC, dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Pada kesempatan kali ini, katekese yang kita angkat adalah Injil Yohanes. Siapakah penulis Injil Yohanes? Itu pertanyaan yang bagus. Kita tahu Injil adalah tulisan seseorang yang diinspirasi Roh Kudus, dan pribadi yang menuliskan ini adalah pribadi yang mengenal, menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa ketika dia menuliskan kesaksian imannya ini, dia juga akan melibatkan komunitas di mana ia berada, supaya yang ia tuliskan semakin otentik dan terpercaya. Injil keempat ini telah dikanonisasi atau ditetapkan, disahkan oleh gereja sebagai Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Yohanes anak Zebedius yang adalah murid Tuhan Yesus, di mana dia termasuk pribadi yang sering menemani Tuhan Yesus untuk melakukan karya-karya tertentu. Kita tahu dalam kitab suci ada 3 rasul yang sering diajak Tuhan Yesus secara khusus untuk menyaksikan bagaimana dia memberikan pelayanan, bagaimana dia waktu itu naik ke Gunung Tabor, lalu dia menyembuhkan anak dari orang yang mengurus tempat ibadah. Jadi di situ ada 3 murid yang secara khusus dekat dengan Tuhan Yesus, dan diantaranya adalah Yohanes. Dan kita tahu Yohanes adalah rasul yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Itu yang ditulis dalam Injil keempat. Lalu Yohanes inilah yang kita lihat dalam kisah kitab suci menemani Tuhan Yesus sampai di Bukit Kalvari, sampai Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepadanya berkaitan dengan ibunya, Ibu Maria. Menurut tradisi yang beredar, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Yohanes melakukan pewartaan, tetapi sempat dia dibawa ke Roma untuk dianiaya, bahkan waktu itu hendak dibunuh tetapi tidak berhasil. Kemudian oleh pemerintah Roma ia dibuang ke Pulau Patmos di Asia Kecil selama beberapa waktu. Kemudian dia memimpin jemaat di Efesus, dan kemudian akhirnya ia wafat. Ia meninggal sekitar tahun 100-an. Yohanes ini pula lah yang kita kenal sebagai penulis 3 surat Yohanes, Yohanes 1, 2, dan 3, dan juga penulis kitab Wahyu. Kalau teman-teman browsing di internet untuk mencari lambang Injil Yohanes, teman-teman akan menemukan banyak gambar di sana, dan semua gambar itu memiliki kesamaan, yakni tentang gambar burung Raja Wali. Ya, Injil Yohanes memiliki lambang burung Raja Wali, dan kita tahu burung Raja Wali adalah burung yang bisa terbang sangat tinggi, tetapi matanya tajam menatap mangsa di bawah. Walaupun terbangnya tinggi, dia akan cepat menukik ke bawah untuk mengambil mangsanya dan dibawa ke atas lagi. Matanya sangat tajam untuk melihat apa yang terjadi di bawah, sehingga tak satu pun yang di bawah terlewatinya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Injil Yohanes memiliki lambang burung Raja Wali, itu karena sifat Injil keempat ini. Jadi para ahli mengatakan bahwa Injil keempat ini sungguh spesial, berbeda dengan 3 penginjil yang lainnya. Injil ini mewartakan bahwa Yesus Kristus pada mulanya adalah firman yang bersama Allah. Dia tinggal di tahtanya bersama Allah Bapa di surga. Tetapi kemudian dia turun ke bumi untuk menangkap manusia dan membawanya ke surga. Dia datang ke bumi, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Seperti dikatakan dalam prolog Injil Yohanes. Pada mulanya dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti Raja Wali yang dapat menangkap mangsa dan membawanya naik, kurang lebih itulah nuansa yang ingin ditampilkan dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus menangkap orang yang percaya kepadanya sebagai utusan Allah, kemudian membawa kepada kehidupan kekal di surga bersama Bapa. Maka Raja Wali sebenarnya mengungkapkan isi pewartaan dari Injil Yohanes itu sendiri. Siapa
Yesus? Apa identitas Yesus? Yesus adalah firman Allah, utusan Allah yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Dan orang yang percaya kepadanya, percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang ia buat, akan memperoleh hidup kekal. Jadi tidak perlu disangsikan lagi bahwa Yohanes tidak mewartakan Yesus yang membawa kehidupan kekal. Dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus mewartakan siapa Bapa yang ia kenal, di mana tak satu orang pun bisa mengenal seperti Tuhan Yesus. Yesus mewartakan Allah itu adalah Bapa yang sungguh mencintai dan menginginkan keselamatan umat manusia. Darinya lah hidup kekal berasal. Maka Yesus mewartakan juga tentang kebijaksanaan hidup, tentang roti surgawi, tentang air hidup yang sebenarnya mengungkapkan undangan Allah untuk sampai kepadanya melalui Yesus. Maka dalam rangka pewartaan itu, Tuhan Yesus mengerjakan karya-karya yang ingin menunjukkan kemuliaan Allah. Dia melakukan tanda-tanda nyata untuk mengungkapkan bahwa ia adalah utusan Allah dan dia datang untuk keselamatan manusia dan ia ingin memuliakan Allah. Kita ingat tanda-tanda yang kita temukan dalam Injil Yohanes. Yesus mengubah air menjadi anggur. Dia menyembuhkan anak perempuan pengelola rumah ibadat. Ia berjalan di atas air. Ia membangkitkan Lazarus. Lewat tanda-tanda tersebut, Yesus ingin menegaskan bahwa dia adalah utusan Allah dan dia datang untuk menyelamatkan manusia. Lalu apa relevansi Injil Yohanes untuk kehidupan kita zaman ini? Satu hal yang menurut saya penting kita garis bawahi adalah Injil Yohanes menegaskan pentingnya kita bukan hanya tahu tapi sungguh menyelami subjek yang sungguh menjadi arah hidup kita. Siapa dia? Mengapa dia? Santo Yohanes memberikan pengajaran, bukti, dan tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan kualitas Tuhan Yesus, untuk menjelaskan siapa pribadi Yesus itu bagi kita. Dengan mengungkapkan itu, Santo Yohanes ingin agar kita tidak keliru, supaya kita tidak asal memilih, supaya kita juga memiliki fondasi yang kuat tentang pilihan hidup kita. Dan Allah memberikan Tuhan Yesus sebagai utusannya yang terpercaya. Maka poin yang bisa kita pelajari adalah penting sekali dalam kehidupan beriman kita mengenal siapa Yesus. Kita perlu menyelami pribadi Yesus tentang semua pengajarannya, tentang semua kebenarannya, tentang semua karya-karyanya. Iman yang mempunyai fondasi yang kokoh membuat kita tidak mudah digoncangkan oleh aneka macam pengajaran sesat. Tidak mudah membuat kita bingung ketika terjadi hal-hal yang mengagetkan kita berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Tuhan Yesus. Dan kita diharapkan menjadi pribadi yang tidak ikut-ikutan dalam beriman. Memang iman harus dipertanggungjawabkan, bukan? Apalagi kita berhadapan dengan beragam macam pemikiran, kebenaran-kebenaran yang ditawarkan oleh banyak pribadi. Kita harus memiliki dasar yang kokoh tentang itu. Nah, Santo Yohanes menawarkan itu kepada kita. Dia menunjukkan bukti yang kokoh. Dia menunjukkan kualitas Tuhan Yesus. Dia mengajak kita untuk menyelami pribadi Tuhan Yesus. Supaya iman kita bukan iman kaleng-kaleng. Supaya iman kita memiliki fondasi yang kokoh. Jadi Yohanes mengajak kita dalam beriman menggunakan akal budi kita, panca indera kita, dan juga pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Roh kita juga diajak untuk disatukan dengan pribadi Yesus. Menurut saya, pada zaman ini beriman harus seperti itu. Beriman harus merupakan sebuah keputusan yang kita ambil berdasarkan fondasi yang kokoh, bukan berdasarkan kabar hoax atau katanya atau berita-berita yang sumbernya tidak jelas. Tapi beriman harus sungguh-sungguh merupakan pilihan yang didasarkan pada pengenalan akan Tuhan Yesus yang sejati. Maka kalau demikian, menjadi seorang Kristen sungguh-sungguh merupakan pilihan yang fondasinya kokoh,
dan dia tidak akan mudah digoncangkan oleh gelombang dunia ini, oleh postmodernisme, oleh sekularisme, oleh relativisme, oleh kesesatan-kesesatan yang ada. Indah bukan apa yang ditawarkan oleh Santo Yohanes kepada kita? Kenali Yesus dengan akal kita, dengan panca indera kita, tapi juga dengan roh kita. Ayo, mari dan lihatlah. Lalu para murid mengikutinya. Semoga seri katekese kali ini membantu kita sekalian untuk mengenal pribadi Yesus melalui Injil Yohanes. Teruslah support karya kongregasi kami dengan menyaksikan video ini dan juga membagikan kepada banyak orang. Kita peduli supaya kita semakin mengerti tentang kebenaran-kebenaran iman yang sejati. Semakin mengerti, semakin terberkati.